Hai, halo para psikopaters, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan sebelum lanjut ke videonya, perlu saya ingatkan buat kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Jadi jika kalian tidak ingin terkena spoiler ini, silakan bisa di skip saja. Jadi dalam video ini saya akan mengalur sebuah film yang berjudul Fistful of Vengeance. Adalah sebuah film trailer laga supranatural asal Amerika Serikat garapan tahun 2022 yang disutradarai oleh Roel Rein dan ditulis oleh Cameron Litvak, Jessica Chow, dan Yalun Tu. Film ini merupakan lanjutan dari musim pertama serial televisi Bu Assassin yang dibintangi oleh Iko Uwais. Fistful of Vengeance akan memperlihatkan tim Bu Assassin bersatu kembali di Bangkok untuk membalas kematian salah satu dari teman mereka, serta untuk menemukan bahwa musuh baru mereka adalah ancaman dari zaman purbakala yang dipersenjatai oleh kekuatan dunia lain. Oke, biar gak kelamaan spoiler di awal, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film berawal dari Kai dan Liu Xin yang menghadiri sebuah pesta. Terlihat, Tommy yang sedang mengobrol dengan seorang perempuan. Terjadi perkelahian di dalam ruangan, sebut saja dalam bar, antara Kai dan Liu Xin melawan manusia mistis. Adegan berpindah di sebuah mobil yang di dalamnya terdapat Tommy dan perempuan tadi seperti adegan sebelumnya. Panggil saja Suci karena pakai gaun putih. Sepertinya Suci berniat jahat kepada Tommy. Terbukti saat dia mengambilkan Tommy minuman, dengan sengaja Suci menuangkan racun pada minuman Tommy. Adegan berpindah kembali ke sebuah bar. Terlihat ada seseorang berbaju putih yang menghisap chi atau arwah. Dia bernama Jiangxi. Pindah ke mobil, Tommy menjelaskan dia memperoleh benda itu karena peninggalan dari adiknya yang telah lama tewas. Saat Suci hendak menelan, memberikan minuman, ternyata Tommy mengetahuinya. Lalu dia menyerang Suci. Karena Tommy tahu Suci adalah komplotan dari Jiangxi. Di kedua tempat terjadi perkelahian antara tim Bu Assassin dan tim Jiangxi. Tim Bu Assassin beranggota Kai, Liu Xin, dan Tommy. Dan dari tim Jiangxi adalah orang-orang yang bisa menyerap chi. Tommy berhasil mengalahkan Suci dengan cara menusuk dengan kerisnya. Kai dan Liu Xin pun bisa mengalahkan cowok berpakaian putih dengan cara mematuk-matuknya. Pasukan Jiangxi pun seketika lenyap dan di dalam bar tiba-tiba semua orang diam dan membeku. Lalu satu persatu orang berbicara, seperti ada yang mengendalikannya. Karena suaranya sama, hanya berpindah-pindah, orang misterius itu menyuruh Bu Assassin untuk pergi ke situs penggalian arkeologi Kuil Silom jam 8 pagi. Lalu semua orang pun kembali seperti semula, lalu mereka berdua menghubungi Tommy. Pagi hari mereka pergi ke situs penggalian arkeologi Kuil Silom menggunakan mobil. Misi Bu Assassin adalah membunuh Jiangxi dan membalas dendam atas kematian adik Tommy yang bernama Jenny. Di layar proyektor, terlihat cuplikan video tentang kehidupan William Penn. Gina-gina datang William Penn yang asli. Mereka membahas Pangu. Ia adalah manusia pertama yang menciptakan semesta, langit, bumi, dan lautan. Ia juga disebut dengan dewa. Namun gelar dewa membuat Pangu mabuk dan ingin membuat ulang dunia. Namun Dao dengan kebijaksanaan surgawi memanggil Bu Assassin, dan Kai adalah Bu Assassin terakhir di bumi. Terjadi sedikit perdebatan antara tim Bu Assassin dan William. Ternyata Jenny dibunuh oleh Kyuan-Ki, manusia separuh dewa. Terjadi perdebatan antara Tommy dan Liu Xin. Di sini diperlihatkan skill memasak dari Kai. Tommy merenung di pinggir kolam sendirian. Lalu datanglah Kai, yang bertujuan untuk mendinginkan hati Tommy. Datang juga Liu Xin dengan membawa berita buruk. Dia berbicara bahwa orang yang bersenjatainya telah memblokirnya. Lalu mereka bertiga pergi ke Bangkok untuk menemui teman Tommy bertujuan untuk membeli senjata. Adegan berpindah di gedung terlihat seorang agen. Agen tersebut seperti sedang mencari info. Mereka bertiga akhirnya tiba di Bangkok dan terjadilah adegan 18 tahun ke atas. Cewek tersebut bernama Freya. Agen tersebut seperti mempunyai tim penyanderaan. Lalu agen itu menyiksa sanderaannya.
Lalu Tommy memberikan list senjata yang dibutuhkan Bu Assassin. Tim Bu Assassin sedang santai di kafe sambil menikmati udara sore. Dan datanglah Freya. Dia mengatakan bahwa dia telah mendapatkan persenjataannya. Dia juga berkata jika sangat susah menyelundupkan senjata ke Hotel Vie. Saat Tommy mengatakan bahwa Jenny terbunuh, akhirnya Freya sukarela untuk membantu mereka masuk ke Hotel Vie. Pagi harinya, mereka berempat bersiap-siap untuk masuk ke dalam hotel. Terlihat Kyo An-ki memasuki hotel. Ada agen juga yang mengawasi dari jauh. Rencana mereka berempat sepertinya berjalan mulus, dengan Tommy dan Freya jadi umpan agar Kai dan Liu Xin bisa masuk dengan aman sentosa. Kyo An-ki datang menemui beberapa orang, namun naasnya mereka terbunuh oleh sihir Kyo An-ki. Adegan berpindah di mana Tommy dan Freya diamankan security karena membawa barang berbahaya. Namun setelah dicek, barang tersebut adalah sebuah mainan pistol air. Saat ada kesempatan, Freya mengaktifkan benda yang membuat semua kamera error. Dan saat agen melihat pergerakan Kai dan Liu Xin, agen pun bergegas masuk ke hotel. Di atas gedung terlihat Kyo An-ki dan anak buahnya. Adegan berpindah di ruang security di mana mereka berdua melawan para security dengan alat yang diberikan oleh Kai. Di dalam lift terlihat Liu Xin yang meninggalkan Kai, mungkin berniat untuk membokongi musuh. Terlihat juga Kyo An-ki yang sedang menyerap Chi para pengunjung hotel. Benar saja, Liu Xin lewat jalur belakang untuk membokongi musuh. Saat mereka berdua masuk ke dalam ruangan, terlihat mayat 4 orang yang bertemu dengan Kyo An-ki. Tiba-tiba datanglah agen. Ternyata agen tersebut bernama Zama. Dia juga dulu pernah mempunyai hubungan dengan Liu Xin. Saat Zama menodongkan pistol ke Kai, tiba-tiba Tommy datang dan menodongkan keris ke leher Zama yang membuatnya tak berdaya. Zama yang tadinya musuh dari Bu Assassin sekarang malah menjadi teman. Tim Bu Assassin sekarang berjumlah 5 orang, yaitu Kai, Liu Xin, Tommy, Freya, dan Zama. Datanglah para penghuni hotel dengan pengaruh sihir Kyo An-ki. Lalu ternyata perkelahian antara tim Bu Assassin dan para penghuni hotel pun terjadi. Perkelahian yang sangat seru, kejam, dan sadis. Nampaknya Kai terpisah dari rombongan. Dia malah bertemu dengan Zan. Dia sama-sama memiliki kekuatan sihir. Ternyata Zan berada di pihak musuh atau dalam pihak Kyo An-ki. Adu mekanik pun tak terlewatkan. Mereka berpencar dengan Liu Xin bersama Freya dan Tommy bersama Zama. Dengan Liu Xin dan Freya yang dikejar-kejar musuh, mereka mencoba melarikan diri dengan menaiki sebuah mobil. Lalu Tommy dan Zama berada di dalam lift. Pindah dalam mobil, Liu Xin berhasil menabrak salah satu musuhnya. Di atas gedung, Kai agak kewalahan karena ada bantuan dari Zan. Pindah ke lift, di mana Tommy dan Zama keluar namun sudah dihadang oleh musuh. Hanya hitungan detik, semua musuh pun tumbang. Sayangnya, pintu hotel tersebut terkunci yang membuat mereka berdua agak bingung. Di mobil dengan Liu Xin dan Freya yang sudah lolos dari kejaran musuh, dan melihat Tommy dan Zama terkurung dalam hotel. Tak segan-segan, Liu Xin langsung menabrak pintu tersebut. Mereka pun bersama kembali dengan Kai yang masih adu mekanik dengan Zan. Saat mereka mencari Kai, tiba-tiba Kai jatuh dari atas gedung dan nyebur ke dalam kolam. Lalu mereka pergi menggunakan mobil milik Zama. Ternyata William mengawasi mereka dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap tim Bu Assassin. Tepat di belakang mereka terdapat anak buah Kyo An-ki yang langsung melakukan pengejaran. Mereka memasuki sebuah pasar karena menurut Zama di sana sangatlah aman. Namun sayangnya mereka terkepung dan terkucilkan. Saat musuh menimbaki, namun ada perintah dari Kyo An-ki agar Bu Assassin dibawa padanya. Mereka pun melawan dengan senjata saat musuh sedikit kendor. Namun ada 2 orang musuh yang melempar tabung gas yang membuat mobil terbalik. Musuh pun melempari dengan bensin yang membuat mobil itu terbakar.
Melihat hal itu, Zama mengeluarkan bom asap bertujuan agar mereka bisa kabur dari serangan musuh. Namun sayang sekali, karena keteledoran Tommy, persembunyian mereka pun terungkapkan dan perkelahian tak terlewatkan. Seperti tadi, perkelahian yang seru, kejam dan sadis, tusukan dan kibasan benda tajam pun tak terlewatkan juga. Akhirnya mereka pergi ke perahu untuk kabur dari musuh. Namun pihak musuh tetap mengejar dengan perahu balap, karena di Thailand memang ada perlombaan perahu balap. Musuh pun berhasil mengejar, tetapi tim buah assassin berhasil juga mengalahkan mereka. Akhirnya mereka pergi dengan aman. Mereka pergi ke kediaman masa lalu Freya, dan sampailah mereka di sana dan disambut gembira oleh penduduk di pemukiman tersebut. Sebelum masuk desa, terdapat sebuah pintu portal yang harus mereka lewati. Jika mempunyai kekuatan sihir, dia tidak dapat melewati pintu tersebut. Namun Kai seperti melemahkan sihir itu karena dia adalah buah assassin terakhir di bumi. Di sana Freya bertemu dengan keluarganya, yaitu pamannya, karena adik dan kedua orang tuanya sudah tiada. Terlihat bahwa memang Kai suka memasak, lalu paman memakaikan gelang ke Kai. Gelang itu pun bereaksi dan Kai pun panik. Lalu paman memberikan gelang tersebut kepada Kai. Waktu makan malam, paman menjelaskan bahwa William menginginkan chi dari buah assassin atau chi dari Kai. Saat paman mengatakan batuk Will dengan spontan, Tommy menunjukkan kepada paman. Namun paman sangatlah kaget. Lalu Tommy pun memukul batu tersebut dan terjadilah sedikit ledakan. Zama dan Liu Xin pun meninggalkan mereka dan pergi ke sebuah kamar. Dengan Liu Xin yang menawarkan whisky Thailand, tetapi Zama tak begitu menyukainya dan adegan 21 tahun ke atas pun terjadi. Di luar terjadi pembicaraan yang cukup mendalam antara paman dan Kai. Paman mengatakan bahwa Kai di sini bukan untuk berlatih ataupun merenung, melainkan untuk pergi. Pergi yang dimaksud adalah pergi menyelamatkan dunia. Di taman terlihat Tommy dan Freya. Freya menjelaskan dia sudah lama tak kesini karena keluarganya sudah tiada akibat terseret banjir. Dan lagi-lagi terjadilah adegan 21 tahun ke atas. Lalu mereka bermain kejar-kejaran dengan Tommy yang memasuki kamar. Saat Freya hendak mengerjakannya, tiba-tiba dia mendapatkan pesan. Inti dari pesan tersebut adalah ia bisa mengembalikan keluarganya. Lalu Freya pun pergi keluar, tepatnya di portal sihir, dan tiba-tiba Freya masuk ke dalam dunia halusinasi. Freya bertemu dengan keluarganya dan terlihat Kyu-Anki dan William mencoba mempengaruhi pikiran Freya. Lalu dia mengambil jimat portal tersebut dan mengambil batu kuil milik Tommy. Pasukan Kyu-Anki pun datang, karena jimat portalnya sudah diambil otomatis bisa masuk sesuka hati. Freya pun berhasil mengambil chi dari Kai, dan tim buah assassin pun berkelahi dengan anak buah Kyu-Anki. Kai pun melawan dua orang musuh yang masing-masing musuh mempunyai kekuatan sihir. Paman pun membantu mereka untuk melawan pasukan Kyu-Anki. Mobil pun siap, mereka pergi mengejar Freya, namun paman tak ikut. Ia memilih untuk tetap tinggal di desanya, dan tak lama dari kepergian tim buah assassin, paman pun terbunuh oleh pasukan Kyu-Anki. Siang harinya di sebuah lapangan, terjadi konflik antara mereka bertiga. Untungnya ada Zama yang bisa mendinginkan keadaan. Akhirnya mereka pun berdamai dan bersatu kembali. Pindah ke tempat penggalian, yang juga tempat pembangkitan Pangu. Namun ada Zaun yang sedikit menghambat mereka. Lalu Tommy memberikan Kai sebuah shuriken. Mereka pun berpencar dan memiliki musuh masing-masing. Dengan Liu Xin yang adu mekanik, Tommy dan Zama mencari Freya, dan Kai melawan Zan. Dengan shuriken milik Kai, sniper Zan akhirnya terjatuh. Dan mereka melanjutkan pertarungan dengan adu mekanik. Sayang sekali, Tommy dan Zama bertemu Kyu-Anki. Kekuatan mereka beda jauh, namun dengan kekompakan mereka bisa menumbangkan Kyu-Anki.
walau sedikit kewalahan. Lalu datang Freya yang langsung dicekik oleh Zama. Akhirnya Freya pun menyesali perbuatannya. Namun ternyata Kyo-Anki belum mati seutuhnya. Dia masih bisa bangkit lagi karena dia mempunyai sihir. Pindah ke Kai yang sedang adu mekanik. Dia menggunakan gelang yang diberikan oleh paman, lalu memindahkan gelang tersebut ke tangan Zan yang membuat tubuh Zan kaku. Pindah lagi ke tempat Kyo-Anki dengan Tommy, Zama, dan Freya yang sedikit kewalahan. Lalu Tommy menusukkan tombak ke mulut Kyo-Anki yang membuatnya lenyap. Pindah ke Lushin yang berhasil melumpuhkan musuh dengan mengikat leher musuh dengan rantai. Lalu menggantungkannya, namun terjadi kilauan cahaya. Dan ternyata musuh tersebut teleportasi dan menumbangkan Liu Xin. Pindah ke Kai yang berhasil mengalahkan Zan dengan mematahkan tulang lehernya. Kai pun pergi ke tempat ritual, dan terlihat juga ada William yang menyerap Chi dari Kai. Lalu William menyatukan bongkahan batu kuil tersebut, dan bangkitlah Pangu. Dengan Kai yang sedang mengumpulkan kekuatan, namun Liu Xin dalam pengaruh Pangu dan menyerang Kai dengan pasukan lainnya. Terjadilah adu mekanik kembali, dengan dikeroyoknya Kai oleh 5 orang. Pindah ke mereka bertiga yang berhasil siuman, dan langsung pergi ke tempat ritual. Terlihat Liu Xin pun telah sadar dari pengaruh Pangu. Pangu pun masuk kembali ke dalam portal dengan Kai yang mencoba menghalanginya. Namun ia malah ikut masuk. Untung saja dengan sigap, Liu Xin melemparkan tali agar Kai bisa keluar. Dalam portal terjadi perkelahian antara Pangu dan Kai. Liu Xin pun ikut masuk untuk membantu Kai. Di atas portal, mereka bertiga berusaha menarik Kai dan Liu Xin. Dan akhirnya, Kai dan Liu Xin pun berhasil mengalahkan Pangu. Mereka bertiga pun bersusah payah menarik Kai dan Liu Xin, dan namun akhirnya mereka dapat keluar. Lalu Freya mengajak keluar dari tempat itu. Di sana terlihat sebuah kuil, dan film pun berakhir dengan happy ending. Nah, oke, jadi bagaimana menurut kalian mengenai filmnya? Jika kalian suka, silahkan bisa subscribe dan like, oke? Dan apabila ada dari kalian yang mau request film, silahkan bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai di sini saja, terima kasih, salam Psychopaters.